Selamat datang, mari kita bahas soal berikut. Kita bacakan soalnya. Seorang anak bermasa 22 kilogram berada di atas selembar bahan styrofoam setebal 5 cm yang seluruhnya tepat tenggelam dalam air. Massa jenis air dan styrofoam berturut-turut adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan 120 kg per meter pangkat 3. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka luas permukaan styrofoamnya adalah, oke, yang perlu kita highlight di sini adalah styrofoamnya dikatakan tepat tenggelam. Tepat tenggelam artinya dia tenggelam, tapi si anaknya tidak tenggelam ya. Jangan kamu berpikir anaknya tenggelam, kasihan dia. Oke, sekarang saya coba gambarkan di sebelah kanan sebuah wadah. Ini kita misalkan wadah yang berisi air. Itu, oke, sepertinya kurang luas. Saya tambahkan. Oke, ya gambarnya cukup bagus. Oke, mudah-mudahan tidak salah lagi ya. Ini kamu misalkan saja benar ya, ini sebuah wadah. Lalu dikatakan ada styrofoam. Nah, ini saya misalkan styrofoamnya warna merah dan bentuknya tepat eh, adalah persegi panjang gitu ya. Persegi panjang atau persegi gitu. Bentuknya beraturan. Gitu. Luas permukaannya kita sebut A. Ini yang dicari, yang mau dicari gitu ya. Ini A. Lalu tebalnya ke bagian bawahnya itu. Ini yang saya warnai dengan hitam. Ini dikatakan 5 cm. Oke, saya harap kamu bisa membayangkan ya, walaupun saya menggambar kurang baik. Lalu, styrofoamnya tepat tenggelam. Artinya ini bagian tebalnya tepat tenggelam dalam air gitu. Oke, airnya di sini. Oke, saya tidak akan menggambar dengan rapi supaya kita bisa cepat-cepat. Nah, di atas styrofoamnya itu ada seorang anak. Ini saya gambarkan seperti ini. Nah, anak ini tidak tenggelam ya, karena dia tepat berada di styrofoam dan styrofoamnya tepat tenggelam. Jadi mungkin telapak kakinya basah sih. Nah, sekarang mari kita coba lihat gaya-gaya yang bekerja. Berarti itu adalah eh, sebagai berikut. Styrofoam dan anak ini mengalami yang namanya gaya apung ke atas gitu ya. Disebut FA. Lalu ada berat dari anaknya, W anak, saya tulis sebagai WA. Lalu ada berat styrofoam, WS. Berarti menurut hukum Newton yang kedua, saya ke sebelah kiri sekarang, sigma F sama dengan NA. Kita lihat ini tidak dikatakan bahwa styrofoamnya bergerak ya. Artinya ini dalam fluida statis, artinya tidak bergerak atau percepatannya sama dengan nol. Maka sigma F sama dengan nol. Sigma F-nya apa saja? Tiga ya, apung yang arahnya ke atas, dikurang. Kenapa kurang? Karena berat anak itu ke bawah dan dikurang berat styrofoam. Itu sama dengan nol. Nah, bagaimana kita mencari apa namanya volume? Karena yang ditanyakan volume, mohon maaf bukan volume, luas permukaan styrofoam. Nah, kita harus menghubungkannya dengan volume dan massa dari styrofoam. Nah, massa styrofoam saya tulis di atas, saya tulis sebagai ms adalah massa jenis styrofoam dikali volumenya. Nah, sementara volume saya tulis koma ini, di koma volume styrofoam itu adalah luas permukaannya dikali tingginya T yang sama dengan 5 cm. Ya.
Berarti masanya adalah massa jenis waveformnya dikali luas waveformnya dikali T, atau tinggi dari waveform itu. Nah, dari sini nanti kita bisa menemukan luas permukaan ini. Sekarang kita kembali ke gaya-gaya yang bekerja tadi. Gaya apung, oke, sebelum kita ke gaya apung, saya tulis ini sebagai gaya apung dikurang berat waveform itu sama dengan berat anak, gitu ya. Nah, gaya apung itu adalah eh mohon maaf, massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Berarti dalam hal ini yang tercelup hanya styrofoam ya. Anaknya tidak ikut ke dalam air. Berarti volume yang tercelup itu adalah volume styrofoam. Saya tulis keterangan di sini volume celup, volume benda tercelup itu semua volume dari styrofoamnya. Gitu. Jadi karena dia tepat tenggelam. Sudah saya highlight dengan warna kuning di atas. Nah, W atau berat si styrofoam ini adalah massa styrofoam dikali volume styrofoamnya. Ini adalah massa styrofoam dikali, mohon maaf, bukan volume ya, dikali percepatan gravitasi. Ya, saya salah. Dikali percepatan gravitasi. Ini adalah gaya berat. Berat anak, WA, itu adalah massa anak dikali percepatan gravitasi bumi. Ini sama dengan massa anak dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, sekarang kita lihat di semua ruas ada percepatan gravitasi. Berarti ini bisa langsung kita coret. Kita coret, kita coret, kita coret. Nah, massa styrofoam, kita ingat tadi dari atas, massa styrofoam adalah eh, apa namanya, luas styrofoam itu dikali eh, tinggi dikali massa jenis styrofoamnya. Oke, saya tulis ulang. Massa jenis fluida dikali volume styrofoam dikurang, ini kita pelan-pelan aja, massa jenis styrofoam rho S dikali volume styrofoam sama dengan massa anak. Oke, dari mana, mungkin kamu bingung ya, dari mana massa styrofoam sama dengan massa jenis styrofoam dikali volume styrofoam. Ini dari definisi massa jenis ya. Itu adalah massa dibagi volume. Jadi sekedar pengingat, siapa tahu kamu bingung. Oke, sekarang kita lanjut. Saya gunakan warna hitam. Volume styrofoamnya kita uraikan menjadi styrofoam atau luas permukaannya dikali tingginya. Berarti ini adalah massa jenis fluida. Fluidanya air ya. Dikali luas permukaan styrofoam dikali tebal atau tinggi styrofoam itu dikurang eh, massa jenis styrofoam dikali luas permukaan styrofoam dikali tingginya, tinggi styrofoam sama dengan massa anak. Nah, berarti sekarang bisa kita tuliskan luas permukaan styrofoam dikali tingginya atau volumenya ya, itu dikali massa jenis fluida dikurang massa jenis styrofoam, ini kita gabungkan sama dengan massa anak. Ini bukan MA ya, bukan massa kali percepatan, tapi massa anak. Anak yang ada di atas. Berarti luas permukaan styrofoam itu adalah massa anak dibagi eh, apa itu tadi, massa jenis fluida dikurang massa jenis styrofoam dikali tinggi atau tebal styrofoam itu. Nah, sekarang kamu tinggal masukkan nilai-nilainya. Kita ke atas dulu. Massa anak adalah 22 kg, 22 kg. Massa jenis fluida atau air dalam hal ini adalah 1000 dan styrofoam itu 120. Berarti 1000 kurang 120. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, tebal styrofoamnya dikatakan tadi
adalah 5 cm ya. Ini 5 cm. Maka kita tuliskan di sini 5. Oh ya, 5 cm. Kita ubah ke meter dulu. 5 cm itu sama dengan 0,05 meter. Di 0,05 meter. Nah, sekarang kita lihat satuan-satuan yang bisa dicoret kilogram, meter dengan meter pangkat 3, berarti ini meter pangkat 2 yang dicoret. Berarti nanti satuannya tinggal menjadi meter pangkat 2 ya, karena satuan luas adalah meter pangkat 2. Ini sama dengan 22 meter pangkat 2 per, oke, ini 0,05, 2 di belakang koma, 1000 dikurang 120 adalah 880 ya. 880 ditambah 120 sama dengan 1000. Oke. 88 dikali 5 itu adalah 440 berarti 4400. 2 di belakang koma berarti 44 ya. Nanti silakan dicek sendiri atau saya salah. 22 dibagi 44 berarti setengah. Ini adalah 1/2 atau 0,5, satuannya adalah meter pangkat 2. Jadi supaya anak itu tidak tenggelam dan hanya tepat styrofoam yang tenggelam, itu maka luas styrofoamnya harus memenuhi ini. Paling tidak seluas 0,5 meter pangkat 2. Apakah boleh lebih luas? Boleh. Tapi kalau lebih apa namanya? Lebih sempit dari sini maka akan tenggelam. Anaknya ikut tenggelam maksudnya. Oke, berarti opsi jawaban kita adalah bagian A ya. Bagian A, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Setengah meter pangkat 2. Oke, saya highlight dengan warna kuning biar kontras dengan warna biru. Oke, baik. Saya harap kamu paham. Dan kalau kamu tidak menyukai ini karena terlalu panjang pembahasannya, saya tetap berharap kamu menyukainya sebagai apa namanya? Sebagai panduan untuk memahami materi tentang hukum Newton dan ini dipadukan dengan hukum Archimedes atau terkait gaya apa. Baik, sekian dulu. Kalau kamu menyukai video ini, silakan di like. Kalau ada kesalahan dan lain-lain, silakan disampaikan di kolom komentar. Kita ketemu kembali di video saya yang berikutnya. Terima kasih.